Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang kata, kalimat, dan alinea. Kami dari kelompok 9 dengan nama kelompok. Saya Ilman Pamungkas, NPM 06.20.1.07355. Saya Sandi Ahmad Jawaldani dengan NPM 07354. Saya Zulfan Abid dengan NPM 06.2020.1.07353. Dan saya Hanif Prasetyo dengan PM 06.2020.1.07356. Pertama, saya akan menjelaskan kata. Kata di sini dibagi menjadi pengertian, tujuan, fungsi, dan bentuk kata. Pengertian kata. Kata atau ayat kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis atau subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Tujuan. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Fungsi. Fungsi kata sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki suatu kalimat. Kata memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi subjektif, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan fungsi pelengkap. Bentuk kata atau kata imbuhan. Imbuhan awal atau prefiks. Imbuhan yang berada di awal sebuah unsur dasar. Contoh, me, ke, ter, be, per, di, se, dan ber. Jika digabungkan dengan unsur dasar menjadi berenang, ditendang, memakan, dan lain-lain. Kedua, imbuhan akhiran atau surfiks. Imbuhan yang berada di akhir sebuah unsur dasar. Contohnya, kan, an, i, nya, man, isme, wati, wan, asi, in, dan wi. Jika digabungkan dengan unsur dasar menjadi makanan, wisudawan, hinduisme, dan lain-lain. Yang ketiga adalah imbuhan awal dan imbuhan akhir atau konfiks. Konfiks merupakan imbuhan yang mengombinasikan kedua jenis imbuhan di atas. Contoh, me, kan, be, an, ber, an, senya, dan meperkan. Jika digabungkan dengan unsur dasar menjadi mencucikan, penghasilan, pertigaan, perserikatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah imbuhan titipan atau infix. Merupakan sebuah imbuhan yang letaknya berada di dalam unsur dasar. Imbuhan ini hanya terdapat pada morfem tertentu saja. Contoh dari infix adalah er, el, dan in.
Selanjutnya, pola kalimat. Semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang pengembangannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Berdasarkan keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. Tipe kalimat dasar. Pola subjek plus predikat. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur objek, subjek, dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Pola subjek plus predikat plus objek. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba transitif dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Pola subjek plus predikat plus pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur predikat dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau predikat berupa atau sifat, dan pelengkap atau adjektif. Subjek plus predikat plus objek plus pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nomina, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Pola subjek plus predikat plus keterangan. Memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Pola subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Pola subjek plus predikat plus pelengkap plus keterangan.
Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Pola subjek plus predikat plus objek plus pelengkap plus keterangan. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nominal atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Next. Kalimat pasif dan negatif. Kalimat pasif. Subjek berupa kata ganti orang. Contoh yang pertama, saya memasak nasi goreng. Kalimat aktif. Apabila dijadikan kalimat pasif menjadi nasi goreng kumasak. Contoh kedua, dia memarahi Dita. Kalimat aktif. Apabila diubah menjadi kalimat pasif menjadi Dita dimarahi dia. Subjek bukan sebagai kata ganti orang. Contoh pertama, Bapak memasak nasi goreng. Kalimat aktif. Apabila diubah menjadi kalimat pasif menjadi nasi goreng dimasak oleh Bapak. Contoh yang kedua, Dina memarahi dia. Kalimat aktif. Apabila diubah menjadi kalimat pasif menjadi dia dimarahi oleh Dina. Next. Kalimat negatif. 1. Saya memasak nasi goreng ya sebagai kalimat positif. Diubah menjadi kalimat negatif yaitu saya tidak memasak nasi goreng. 2. Kalimat positif dia memarahi Dita. Jika diubah menjadi kalimat negatif menjadi dia tidak memarahi Dita. Alinea. Alinea yaitu pengertian, fungsi, tujuan, unsur-unsur alinea, struktur, syarat, dan macam-macam alinea. Pengertian. Menurut Lamudin Finoza 2014, alinea ialah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Menurut Boris Kraft 1979, alinea merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Fungsi alinea. 1. Sebagai penampung fragmen pikiran atau ide pokok. 2. Untuk alat agar memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang. 3. Sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 4. Pedoman bagi pembaca mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. 5. Alat untuk menyampai fragmen pikiran atau ide pokok pengarang kepada para pembaca. 6. Sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. 7. Dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup atau konklusi. Tujuan alinea. 1. Memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain. Oleh sebab itu, alinea hanya boleh mengandung suatu tema. Bila terdapat dua tema, maka dipecahkan menjadi dua alinea. 2. Memisahkan dan menegaskan perkataan secara wajar dan formal. Untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhatian pada akhir kalimat. Dengan perhentian yang lebih lama ini, konsentrasi terhadap tema alinea lebih terarah. Unsur-unsur alinea. 1. Ide pokok, yaitu ide pembicaraan atau masalah yang bersifat abstrak. Ide pokok biasanya berupa kata, frase, atau klausa. 2. Kalimat topik, yaitu perwujudan pernyataan ide pokok dalam bentuk yang masih abstrak. 3. Ide pengembang, yaitu rincian atau penjelasan ide pokok dalam bentuk yang konkret. Ide pengembang berupa kata, frase, atau klausa. 4. Kalimat pengembang, yaitu perwujudan pernyataan ide pengembang dalam bentuk konkret.
5. Kalimat penegas, yaitu kalimat yang berfungsi menegaskan dengan cara mengulang bentuk kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Syarat-syarat alinea, kesatuan atau unity. Kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut menyatu untuk mendukung pikiran utama sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi tiap alinea atau paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran atau tema. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan akan terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut baik wajar dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Kejelasan. Kalimat-kalimat penjelas penunjang utama atau penunjang kedua harus benar-benar menjelaskan pikiran utama agar paragraf tersebut memiliki kejelasan sehingga mudah dipahami. Macam-macam alinea berdasarkan fungsinya. Alinea pembuka, alinea pengembang atau isi, dan alinea penutup. Berdasarkan posisi kalimat topik, alinea deduktif, alinea induktif, alinea deduktif-induktif, alinea penuh. Berdasarkan sifat isinya, persuasif, argumentatif, deskriptif, ekspositoris, naratif. Barusan adalah presentasi yang telah kami sampaikan mengenai materi kata, kalimat, dan alinea. Saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.